Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, Tatu Nurmala, Nisful Laili, dan Devi Kurniaswana akan mempresentasikan mata kuliah kita hari ini, yakni Studi Al-Quran dan Hadis tentang sejarah, penyebaran, dan kodifikasi hadis. Selamat mendengarkan. Pengertian sejarah secara umum dari para ahli ialah memiliki makna sebagai cerita atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Perkembangan dalam konsep waktu sejarah berarti bahwa dalam hal ini waktu sebagai sesuatu yang terus bergerak dari masa ke masa dan melahirkan berbagai peristiwa yang saling terkait sehingga proses sejarah tidak pernah berhenti. Oleh sebab itu, perkembangan diartikan suatu keadaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dalam sejarah yang berkembang dari yang disebabkan oleh kondisi yang terjadi sebelumnya, tidak muncul begitu saja atau berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan kodifikasi atau tadwin adalah mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan, yakni mengumpulkan dan menertibkannya. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Masa kodifikasi tadwin hadis terbagi menjadi dua, yaitu kodifikasi hadis yang bersifat pribadi atau tadwin al-syakhsi dan kodifikasi hadis secara resmi, tadwin al-rasmi. Kodifikasi yang bersifat pribadi atau tadwin al-syakhsi belum menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi, sudah dimulai sejak masa Rasul. Sementara kodifikasi hadis secara resmi menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi baru mulai pada masa Umar ibnu Abdul Aziz. Baik, untuk yang kedua yaitu sejarah kodifikasi hadis. A. Kodifikasi hadis abad 2 Hijriah. Yang pertama, tokoh-tokoh hadis abad kedua Hijriah. Di antara tokoh-tokoh hadis yang masyhur dalam abad kedua Hijriah ialah Malik, Yahya ibnu Sa'id, Al-Qattan, Waqi ibnu Al-Jarrah, Sufyan Asy-Syauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah ibnu Hajjaj, Abdurrahman ibnu Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad kedua Hijriah yaitu Al-Muwatta, Al-Maghazi wa Asy-Syiar, Al-Jami', Al-Musannaf, Al-Maghazi, An-Nabawiyah, Al-Musnad, dan Mukhtalif al-Hadis. B. Kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari muqaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya. Yang pertama, tokoh-tokoh hadis abad ketiga Hijriah adalah Ali ibnu Al-Madani, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad ibnu Sa'ad, Ishaq ibnu Rohawih, Ahmad Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khutaibah, Ad-Dainuri. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad ketiga Hijriah
yaitu Al-Musnad dari karya berbagai tokoh. Yang C, kodifikasi hadis abad 4 sampai 7 Hijriah. Masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan hadis. Yang pertama, tokoh-tokoh hadis abad keempat sampai 7 Hijriah. Siapa saja? Yaitu Sulaiman bin Ahmad al-Tabari, Abdul Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Daruqutni, Abu Awanah Ya'qub Asyafroyani, Ibnu Huzaimah Muhammad bin Ishaq, Abu Bakar Ahmad bin Husain Ali al-Baihaqi, Majuddin al-Harrani, al-Syaukani, al-Munziri, az-Siddiqi, Muhyiddin, Abi Zakaria al-Nawawi. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad keempat sampai 7 Hijriah, yaitu kitab syarah, kitab mustakhrij, kitab atrof, kitab mustadrak, dan kitab jami'. Yang D, kodifikasi hadis abad 7 Hijriah. Ulama pada masa ini mulai mensistemasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustadrak dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Yang pertama, tokoh-tokoh hadis abad ke-7 Hijriah. Di antara ulama hadis yang terkenal dalam masa ini ialah Az-Zahabi, Ibnu Sayyid An-Nas, Ibnu Daqi al-Id, Muhlatai al-Asqalani, Ad-Dimyati al-Aini, As-Sayyuti, Az-Zarkasi, Al-Mizzi, Al-Alai, Ibnu Katsir, Az-Zailai, Ibnu Rajab, Ibnu Mulaqin, Al-Bulqini, Al-Iraqi, Al-Haytsami, dan Abu Zur'ah. Yang kedua, kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad ke-7 Hijriah yaitu At-Targhib, Al-Jami' Baina As-Sahihain, Muntaqal Akhbar fi Al-Ahkam, Al-Mukhtarah, Riyad As-Shalihin, Al-Arba'in oleh An-Nawawi. Yang ketiga, kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad ke-8 Hijriah yaitu Jami' al-Masanid wa Sunan al-Hadis ila Aqwami Sanan dan Al-Ilmam fi Ahadis al-Ahkam. Yang keempat, kitab-kitab hadis yang terkenal dalam abad ke-10 Hijriah yaitu Ithaf al-Hiyar Bizawaid al-Masanid al-Ashrah, Bulughul Maram, dan Majma' Az-Zawaid wa Mamba'al Fawaid. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis. Karena hadis di samping sebagai sumber agama Islam yang kedua setelah Al-Quran, juga merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 2. Semangat untuk menjaga hadis. Sebagai salah satu warisan Nabi yang sangat berharga, karena Nabi memang pernah bersabda bahwa beliau meninggalkan dua hal yang jika umat Islam berpegang pada keduanya, mereka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, semangat keilmuan yang tertanam di kalangan umat Islam saat itu, termasuk di dalamnya aktivitas tulis-menulis dan periwayatan hadis. Keempat, adanya kebolehan dan izin untuk menulis hadis pada saat itu. Kelima, para penghafal dan periwayat hadis semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. 6. Rasa bangga dan puas ketika mampu menjaga hadis Nabi dengan menghafal dan kemudian meriwayatkannya. Kemudian, faktor eksternal yang pertama adalah penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayat hadis yang tersebar ke berbagai daerah.
Yang kedua, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan antara lain oleh perbedaan politik dan aliran. Yang ketiga, tidak sedikit hadis yang mereka buat dapat meluluh lantahkan fondasi-fondasi Islam, sehingga bila tidak dilakukan klasifikasi dan koleksi, dapat berakibat pada kehancuran ajaran Islam pada umumnya. Baik, cukup sekian video presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron katsir ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.